Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka al-futuh munuh taubatan nasuh salahal jasadi war ruh. Yang insyaallah kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Min alamati mahabbatillahi li'abdihi, salah satu tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, kepada hambanya adalah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi dia kebaikan, Allah pengen dia dapat kebaikan, Allah ingin dia menjadi hamba yang baik. Itu syaratnya dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, yufaqihu fid din. Diberikan dia pemahaman dalam bidang agamanya, diberikan dia pemahaman bagaimana cara beribadah, diberikan dia pemahaman bagaimana cara berwudu, cara salat, cara bertayamum, sebagaimana kajian-kajian yang telah kita bahas di kesempatan yang telah lalu. Jadi salah satu ciri Allah pengen kita jadi orang baik, kita duduk di majelis ilmu yang mana di situ dibawakan pesan-pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Ciri kita mau dijadikan orang baik juga, yang kedua adalah diberinya kita iman. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan belum tentu itu tanda Allah sayang sama kita. Kalau kita berpikir kita ini dicintai oleh Allah atau tidak, kita mungkin bertanya-tanya dalam hati kita, sebenarnya kita banyak maksiat, sebenarnya kita ngelakuin dosa. Tapi apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Jawabannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Adabul Mufrad. Al-Imam Bukhari mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, "Innallaha yu'til mala man ahabba wa man la yuhib." Allah Subhanahu wa taala memberikan harta ini, uang, kemewahan, kendaraan, harta ini untuk orang yang Allah cintai dan untuk orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dalam riwayat wala yu'tid din, tidak memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kita ketika seolah-olah kita hidup lancar-lancar aja, nggak ada bahaya apa-apa, itu belum tentu Allah itu cinta. Tidak ada masalah, itu belum tentu Allah itu cinta. Rezeki banyak, rekening isinya sampai MMM, itu belum tentu tanda cinta. Karena kata Rasulullah, Allah memberikan harta di dunia ini kepada orang yang Allah cinta dan orang yang Allah tidak cinta. Jadi bisa jadi orang yang tidak dicintai Allah juga dikasih harta melimpah. Tapi tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba ketika di dalam hatinya tertera la ilaha illallah. Itu tanda kecintaan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ciri yang kedua itu. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bala cobaan. Ada permasalahan hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berkata, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan berikan bala kepada dia. Allah akan berikan cobaan kepada dia. Jadi datangnya cobaan di dalam kehidupan kita itu tanda-tanda Allah cinta kepada kita. Kayaknya hidup rungsing amat, rungsing ya. Kayaknya hidup susah sekali, masalah belum kelar, ada masalah lagi, masalah ini belum kelar, ada masalah lagi. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena orang yang paling besar balanya, orang yang paling besar cobaannya, itu adalah para nabi. Orang-orang yang paling
Cobaannya kita pikirkanlah, cobaan hidup kita, cobaan hidup orang-orang. Tapi yang paling besar cobaan itu para nabi. Dan nabi yang paling besar cobaannya adalah ulul azmi. Nabi-nabi dari derajat ulul azmi. Bisa cobaan itu berbentuk penyakit, bisa cobaan itu berbentuk kesulitan dari urusan harta, bisa cobaan itu berbentuk istri yang selalu bermasalah dengan kita, bisa cobaan itu datang dari anak yang membangkang kepada orang tuanya, bisa cobaan itu dari teman sekantor, bisa cobaan itu dari atasan kita. Tapi pernah nggak kita perhatikan, bisa cobaan itu juga berupa nikmat. Dalam Al-Quran begini Pak, jangan kita memikirkan bahwasanya cobaan itu hanya yang pahit-pahit. Tapi kadang yang manis itu pun juga cobaan.